Ada saatnya aku mau publish gitu, ada saatnya enggak. Selama ini kita pacaran ya? Halo, hari ini kita lagi sama Anin. Ini co-host gue Stella. Udah mulai. Hari ini kita mau ngobrol sama Anin. Itu kamera juga. Oke. Oke, Anin ex JKT48. Yes. Ya. Sebelumnya kalau Anin semuanya mungkin udah pada kenal. Ini gue mau kenalin dulu co-host gue Stella. Stella is a color analyst. Ya, Anin juga udah habis analisa color yang cocok untuk Anin. Hari ini kita mau ngobrol sama Anin tentang cerita kehidupannya si Anin. Pertanyaan pertama, kata-kata hari ini. Aduh, paham aja dulu ya kan. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Oke, Anin, terakhir kali ketemu kita ngobrol panjang kapan ya? 2000. 2 tahun lalu. 2022. Sekarang udah mau 2024. 25. Oh iya. maaf. 2025. Udah mau 2025. Nah, dulu itu gue ketemu sama Anin. Terus itu dari ngebantu proyeknya Desi. Iya, Bantu kita project dance Desi. cover. Terus di antara semua anak-anak yang gue ketemu tuh gue sangat attracted sama si Anin nih. Jadi gitu ntar aku terbang. Gitu, karena gak tau kenapa ya, I see a lot of potential di lu. Dan itu juga gue bilangin dari dulu ke lu kan ya. Dan sekarang terbukti ya guys ya. Ya siapa orang-orang bocil-bocil yang tidak tahu Anin ya. Enggak lah, aku masih kecil, Kak. Masih kecil berapa? Lu udah tua ya. 17 beberapa tahun yang lalu. Oke. Nah, lu itu kan JKT48 keluarnya di tahun 2021. Kapan sih? 2022. 2022? Deh. Oke. Iya. 2022? Iya. Kok aku lupa ya tiba-tiba ya? 2022 deh. Lu keluarnya satu hari sebelum ulang tahun. Sumpah? Iya, 29 Mei 2000. Iya, aku 28. Lu 28 Mei ulang tahun deh? Bukan. Hah? Keluarnya. Oh, keluarnya. Graduate-nya. Di berita sih 29. 29? Iya. Berarti 28 yang benar. Gak tahu. Kita lihat nih di berita 29. Ya udah pokoknya ada di bawah sini ya tuh. Edit ya Kak ya. Gitu. Nah, terus berarti tuh abis keluar tuh baru ketemu sama gua ya. Terus lo ada sempet ya di berita tuh jadi member 3 tim sekaligus. Iya. Kenapa bisa dan gimana ceritanya? Awalnya tuh aku nggak 3, 2, double team. Karena waktu itu ngerasa, kayaknya aku tuh tipe orang yang hobi sibuk gitu. Karena waktu itu sempet COVID kan, sempet gak teater juga. Kalau JKT waktu itu cuma di rumah, kayak via video call aja kalau ketemu sama fans-fans gitu. Setelah itu mikir kayak, aduh apa yang bisa bikin aku tuh kayak ngerasa kok aku nggak ngerasa tuh gini-gini aja gitu. Jadi aku pengen coba hal baru. Oke, terus di 3 tim waktu COVID. Di 3 tim waktu COVID ya. Habis itu enjoy ketemu orang baru. Padahal di situ lu tidak berinteraksi sama fans-fans lu. Kan nggak boleh berinteraksi sama fans. Iya. Mau menyibukkan diri atau gimana, atau lu butuh pembuktian, membuktikan diri sendiri? Butuh uang loh. Enggak. Sebenarnya lebih ke
suka aja sibuknya itu loh. Suka sibuknya? Iya, Emang kenapa kalau lagi nggak sibuk? karena waktu itu aku Lu suka sibuk kan? suka sibuk. Emang kalau lagi nggak sibuk kenapa? Ngerasa kayak agak useless aja gitu hidupnya. Gitu, jadi kayak aku cuman bilang di depan fans dan di depan manajemen, aku bilang aku mau 3 tim, ternyata dikabulin gitu. Terus apa rasanya ketika itu terkabul? Oh capek ya, Nyesel nggak? Nggak nyesel, karena aku tuh tipe yang happy ketemu orang baru. Kayak meskipun nggak deket ya, maksudnya kayak melihat orang tuh kayak, oh dia orangnya gini ya, itu aku suka gitu. Kenapa suka? Karena aku nggak tahu kenapa apa yang aku lihat gitu, meskipun aku nggak merasakan tuh, aku merasa tuh ternyata bener ya dia orangnya kayak gini gitu. Selalu tepat gitu loh I see. dari cerita orang-orang gitu. Oke. Pernah dengar cerita apa tentang gua? Nggak pernah. Banyak sih kalau enggak sih. Kita kan maksudnya teman relasi kita dikit kan, maksudnya nggak terlalu banyak kan. Dikit banget. Ya, mungkin abis ini bisa dikenalin ya sama Iya, teman-temannya. iya. Artis semua kan ya. Artis semua. Ya salah satunya Anita Cahyadi. Karena ngobrol sama orang menurut aku bukan, meskipun kadang tuh aku ngerasa orang-orang yang bilang kayak, iya aku ketemu sama orang pulang-pulang tuh langsung ke drain gitu loh. Itunya apa namanya? Iya. Energi. Iya, energinya. Kalau aku ngerasa kayak malah aku kalau ketemu orang tuh kayak ngerasa kayak pulang-pulang, oh iya ya, aku dapat sesuatu lah dari obrolan sama Begitu. orang-orang sekitar gitu. I see. Contohnya apa? Contohnya Lu ketemu siapa terus dapat sesuatu tuh gimana? ketemu ya, kita ketemu kan tadi. Kita ketemu nih seharian, kita habis photoshoot, Ya, sekarang kita podcast. banyak lah. Apa yang lu dapat? Banyak tadi kayak dapat apa namanya? Color analysis. Iya, ternyata aku gini-gini. Pokoknya itu nanti sampai pulang, sampai besok-besok aku tuh kepikiran gitu. Gitu sih. Yang akan dipikirin apa? Apa? Yang akan dipikirin apa biasanya? Biasanya setelah ketemu teman-teman nih, let's say yang paling kamu pikirin tuh benar-benar kepikiran banget after that one particular meeting tuh apa? Ingat nggak? Ada nggak yang kayak Apa ya? this meeting itu kayak very eventful ya? Atau kayak oh my god, kayak itu tuh shocking banget, terus tuh dipikirin sampai kayak the next few days gitu. Biasa kan kalau cewek-cewek ya, kalau ngobrol-ngobrol ketemu pasti kan gosip ya. Lebih ke kayak gosip sama kayak buat sekarang sih aku sama teman-teman tuh ngobrolin tentang kayak umur udah segini gitu. Aduh ini agak itu ya, agak berat ya. Umur udah segini terus kayak apa ya nextnya kita tuh mau ngapain ya gitu. Okay. Jadi kayak lebih ke usaha buat kedepannya sih. Gitu. Jadi mikirin masa depan bareng-bareng sama teman-teman. Oke, berarti produktif juga ya, nongkrongnya mikirin masa depan ya? Harus dong, harus dong ya. Bagus. Aduh. Terus apa kesimpulan yang dapat terakhir sama teman-teman? Gimana? Harus ngapain lo ke depannya? Karena kita udah tahu di belakang. Lo tadi Akhir-akhir lo ini terkenal dari JKT48. Lo dari 15 tahun langsung JKT48 kan. Dan banyak artis yang susah rebranding. Lo salah satu entertainer yang sukses rebrandingnya. Sukses rebranding dan sekarang bahkan masih eksis ya. Masih hidup, Anin. Masih hidup, alhamdulillah. Namanya gitu masih hidup. Jadi ya apa gitu nextnya? Kalau nextnya aku akhir-akhir ini lagi sibuk sama bisnis. Oke. Kalau live streaming mungkin agak udah jarang. Dan sebenarnya nggak mau fokus di live streaming aja. Mungkin 2023 ke 2024 ini tuh aku ngerasa aku cuman fokus di satu itu doang gitu. Cuman pengennya live streaming itu jadi sampingan lah. Gitu. Oke. Kadang kan kalau apalagi kalau di entertain gitu, kita kan nggak selalu di atas gitu loh. Mungkin ada masanya kita kayak di bawah atau stuck gitu kan. Pengennya ya aku sekarang lagi fokus bisnis. Oke. Bisnis Baju. apa tuh kalau boleh tahu? Aku brand baju sama makanan.
Makanannya nasi bujo ya. Nasi Enak ya? bujo. Enak dong. Iya, mantap. Udah coba belum? Belum. Maaf ya, ngantrinya kemarin Iya, parah kemarin banget. ngantri banget ya? Iya, jadi kita nggak coba. Gitu. Tapi boleh kalau mau dikirim. Boleh, boleh. Aman-aman. Nah, kalau untuk jadi live streamer sendiri, sekarang berarti kan udah mau dijadikan side job ya? Iya kan? Dulu kenapa lo awalnya jadi live streamer? Karena dulu pertama dari JKT emang udah bikin e-sport kan di JKT. Valkyrie 48. Karena aku suka main game. Itu tuh Valkyrie dibikinnya karena aku sama teman aku suka main game. Itu lo mainnya Mobile Legends? Mobile Legends sama PUBG. Tapi mainnya Nana doang ya? Oh enggak dong, enggak. aku lumayan jago sih. Oke. Iya, bisa beberapa lah. Oke. Sama PUBG kan, terus jadi mikir kayak, kalau gitu kita bikin tim aja. Awalnya aku nggak tahu tuh e-sport apa gitu. Jadi kita bikin tim, terus ternyata bos JKT-nya approve, akhirnya bikin bareng-bareng gitu. Jadi selama Anin di JKT48, Anin tuh ada inisiatif buat gue masuk 3 tim sama kita bikin tim e-sports yuk, itu. Iya. Apalagi inisiatif lo di JKT48? Inisiatif apa ya? Kayaknya nggak banyak sih, cuman kayak emang ide bareng-bareng aja gitu, nggak dari aku doang. Iya. Emang ada apa ya? Kenapa Anin serajin ini? Suka. Lu bisa kan, maksudnya kayak misalkan walaupun lu ngidein, tetapi lu, aduh kayaknya aku udah capek masuk 3 tim, aku nggak mau masuk Valkyrie lagi, gitu bisa nolak nggak? Bisa. Cuman kayak kan udah dari awal udah kayak ya udah masuk situ, masa mundur gitu loh. Aku mikirnya gitu sih. Oke. Jadi pasti ya emang ada di jalan, maksudnya prosesnya pasti capek, cuman kayak ya udah pilihan dari awal kayak gitu, kenapa harus mundur gitu. udah milih sendiri buat capek gitu ya. Enak loh, enak loh. Capek enak banget sih sebenarnya, capek. Suka capek kan? Kalau kata-kata yang tepat kayaknya lebih ke fulfilling ya. Fulfilling ya, karena Jadi kita melakukan hal yang kita suka gitu. Iya, jadi tuh kayaknya ada sense of satisfaction-nya dari kamunya sendiri. Jadi tuh kayak tadi kalau yang aku denger nih ya, kayak kamu tuh berasanya kayak oke, aku tuh bosen kalau aku nggak ngapa-ngapain. Karena kamu tuh merasanya nggak produktif, useless. Meaning you don't see value in that. Dan ketika kamu decide untuk start something new, you put a new value into it, terus tuh kamu merasa worth it banget. Aku capek-capek tapi worth it. Iya. Yang bikin kamu merasa paling worth it tuh apa? Ketika kamu ngejalani ini gitu loh. Ada nggak momen dimana yang kamu tuh ngerasa kayak oke, aku tuh udah reaching my breaking point, tapi kayak no, but I still see value in this gitu. Udah capek nih tapi kayak aduh lanjut kali ya gitu. Ya masa mundur. Nah, masa mundur berarti kan itu ada kayak yang sesuatu yang nge-push kamu gitu loh. Itu tuh apa? Kayak masa usaha aku sebelumnya jadi sia-sia, atau kayak oh enggak deh, aku mau push through karena kedepannya aku tetap ada, kayak I see value in my future gitu, I see value in continuing doing this gitu, atau gimana? Iya, lebih ke itu sih, lebih kelihatan depannya nanti pasti kayak, karena aku ngerasa apa ya, porsi orang tuh pasti beda-beda ya. Terus aku udah dikasih, maksudnya kita kalau udah ngelakuin sesuatu udah setengah jalan, pasti kan itu rencana Tuhan gitu loh. Nggak semua orang juga jalannya kayak aku bisa coba A, bisa coba B, dengan secara bersamaan gitu. Jadi kayak menurut aku, ya kenapa harus, apa ya, kayak melihat pasti depannya tuh pasti bagus kalau udah depannya tuh diawali dengan kayak oh baik sekali nih gitu. Tapi pernah salah nggak? Pernah, pasti. Pernah salah? Tergantung salahnya apa dulu nih. Salahnya, oh ternyata ini gue kemarin udah lakuin tapi hasilnya nggak baik. Pernah nggak kayak gitu? Nggak baik. Atau ternyata nggak kayak yang gue expect atau apa gitu? Pernah nggak? Pernah, ada. Oke. Apa tuh contohnya? Ada banget, kayak contohnya live streaming sih. Oke. Ngerasa kayak dulu kalau di JKT itu misalnya kita sebutlah sekumpulan, maksudnya yang mendukung gitu, yang nggak mendukung lah,
yang nggak mendukung. Kalau mendukung kan otomatis mereka memberikan kita semangat, terus kayak yang baik-baik lah gitu. Ternyata setelah keluar dari JKT48 yang aku mikirnya awalnya kayak sedikit deh orang yang nggak bakal suka sama kita atau yang kayak nggak kenal tapi mereka bisa kayak ngomongin kita tuh yang jelek-jelek gitu. Ternyata lebih banyak lagi dan lebih parah lagi gitu. Oh ya, itu lu rasakan di live streaming. Apa ya? Kayak gimana contohnya? Kayak apa ya? Lebih ke kayak main sama teman gitu. Ada yang nggak suka, itu misalnya kayak mereka vokal gitu. Kalau dulu main pas sama temen, misalnya kita main sama streamer A misalkan. Terus beberapa dari viewer streamer A tuh nggak suka sama kita, nggak suka sama aku. Nah tapi mereka tuh lebih vokal dibanding dulu pas JKT. Oh iya. Iya. Terus itu ngaruh di lo? Ya tidak bisa dipungkiri agak ngaruh dikit ya. Cuman aku lebih ke cuek sih. Karena ya hidupku gitu. Misalnya orang tua aku aja nggak pernah ngatur aku segala macam. Maksudnya kayak kalau melakukan hal baik ya, kalau melakukan hal yang buruk pasti kayak orang tua juga jangan ya gitu gini. Cuman orang yang nggak kenal aku aja tuh bisa so tahu tentang aku gitu. Aku aja belum tahu tentang aku sepenuhnya gitu. Jadi aku cuek aja. I see. Tapi tadi kan bilang kadang-kadang kepikiran. Kadang-kadang kepikiran. Gue nggak tahu ya Stella, mungkin kalau gue ya Nin ya, omongan orang tua gue pun nggak gue pikir. Tapi gue cenderung ekstrim di beberapa hal. Jadi gini, gue tahu apapun yang bokap nyokap gue omongin itu dasarnya tuh dari rasa sayang dan rasa care lah. Cuman gue ngerasa dan setiap kali mereka ngomong gue tetap dengerin, tapi gue ngerasa gue kan udah umur segini gitu ya. Oke lah, lu kasih masukan, gue tau ada poin bagusnya, tapi ya gue udah ada jalan gue sendiri, jadi gue jarang lah dengerin kata-kata orang tua gue, itu jarang ngikutin, dengerin pasti tapi ngikutin jarang, hampir nggak pernah tuh. Nah itu gue terapkan sebenarnya di hidup gue, ke orang tua gue aja kayak gitu. Apalagi ke orang lain gitu loh. Maksudnya ya gue cukup beruntung hubungan gue sama bokap nyokap gue lumayan dekat. Tapi ya sedekat-dekatnya gue sama mereka, serespect-respectnya, sehormat-hormatnya gue sama bokap nyokap gue, tapi kayak kalau misalkan udah masalah hidup gue kayaknya oh yaudah silakan kasih masukan, tapi udah tahu ya anaknya nggak mau dengerin gitu. Makanya itu gue pun sebagai fotografer pasti ya kita di industri yang sama ya, pasti ngerti juga apa yang lu rasain. Banyak orang yang nyinyir ke gue juga, apalagi yang di depan kita baik tapi ternyata di belakang kayak lu main sama dia, kemarin dia ngomongin lu, kemarin dia bilang dia gini, oh gitu. Cuman kalau kayak gitu sih di gue sih nggak ngaruh, dan gue secara sadar memutuskan kalau itu tuh nggak boleh ngaruhin gue gitu. Sayang banget gue ngeliat lu, walaupun ya gue tahu lu ada cuek-cueknya, tapi kalau masih kepikiran sih ya sangat gue sayang. Nggak bakal enak hidup lu kalau misalkan kerja di entertain dan nggak dengar netizen, nggak bakal tenang. Cuman kepikirannya cuman pas saat itu baca doang, habis itu udah gitu. Bukan tuh kayak aduh aku kena mental nih gitu, enggak. Tapi nggak pernah lo kena mental? Kena mental enggak sih. Bagus. Kena mental enggak, cuman kayak kadang kesel ada lah pasti ya. Namanya juga misalkan dinyinyirin atau segala macam pasti ada kan. Namanya juga NFT kan feelingnya gitu kan. Main MBTI. Cuman kayak yang membuat
misalkan jadi takut sama orang, takut ngelakuin A, takut ngelakuin B, itu enggak sih. Karena aku yakin, apa ya, karena aku udah ngerasa aku baik sama semuanya gitu. Aku hidup tuh ngapain sih nyari musuh gitu. Oke. Baik sama Be nice, semuanya. ya. Sama orang yang jahat sama lu gimana? Be nice. Karena kalau ya kita ada nggak suka sama orang gitu kan, pasti ya atau nggak cocok lah gitu. Cuman aku tetap baik karena aku ngerasa baik ke dia itu bukan fake. Lebih ngerasa baik ke dia itu karena kita dewasa. Oke. Kita lebih dewasa dari dia. Jadi secara tidak langsung I am better than you gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi, iya. Oke. Atau ya mungkin cuman sekedar kayak ya udahlah, walaupun dia nggak suka respect, dia nggak suka gue respect aja tetap dia gitu. Jadi gitu. Oke. Gimana Salah? Anything you want to add? Kalau aku, I wanna go from you first actually. Tadi kan you mentioned that apapun yang orang omongin about you, you'll be like, you won't listen to it. Yes. Is it because kayak you know who you are? And then kayak you are pretty sure, you're pretty determined that kayak apapun yang orang lain omongin itu tuh it's not you. Okay. So say whatever you want, I know this is not me. Okay. Is it true? Okay. Is that what happened with you? By the way, ini kita konsepnya sharing ya. Iya. Kalau lu mau nanya ke gue juga nggak apa-apa. Okay. Jadi gini, as a man, I feel that I have a purpose. Jadi hidup gue itu hanya untuk fulfill that purpose. Gue kepengen tahu siapa Rico Leonard. Di balik personanya dia, di balik kegiatannya dia, di balik apa yang orang lain lihat, gue kepengen tahu banget siapa diri gue. Gitu. Gue banyak sebelum start Ayo apalagi ya, hampir tiap malam gue lakuin shadow work. Jadi shadow work itu kita refleksi diri, kita menganalisa. Hari ini gue belajar. Kenapa gue belajar ya? Karena gue merasa bodoh. Terus kenapa kalau gue merasa bodoh? Oh, gue nggak mau dilihat orang lain bodoh. Kenapa gue nggak mau dilihat orang lain bodoh? Karena ego gue, karena pride gue bisa keserang. Gitu. Jadi hampir tiap malam gue meditate, gue shadow work. Back to topic. Purpose. Omongan orang apapun kiri kanan, termasuk bokap nyokap gue, kalau itu kayak nggak ngaruh di purpose gue, itu gue nggak, sama sekali nggak gubris. Gitu. I mean, kita bisa lihat dari syuting hari ini, di belakang berantakan ya. But then what's the point of having a perfect picture? Gitu loh. Little details does matter, but ayo balik ke intinya kita mau ngapain. Gitu. Itu kalau dari gue. Jadi apakah cukup menjawab, Stella? Ya, jadi itu lebih kurang if I were to sum it up, itu tuh kayak orang lain boleh omongin, but still kayak do you really know about me for you to say that about me gitu loh. And you definitely have the answer that you don't know anything about me. Jadi kamu tuh kayak asbun aja gitu loh. Okay. Yang orang lain ngomongin tentang kamu, itu tuh to you, kenapa kamu nggak mau dengerin, kamu tuh langsung anggap nge-label bahwa mereka tuh asbun doang. Oh enggak. Kalau gue tuh cukup beruntung karena gue ada tradisi satu tahun sekali atau 2 kali gue harus kayak passed out. You know what I mean? Gue harus passed out. Terus ya gue nangis. Gitu. I don't know if it's healthy or not, but then itu cara gue proses emosi so I can function better for a whole year. Itu tuh karena kayak kamu merasa kamu kena serang, kayak it's like a attack on you, kayak, or is it like kayak bener nggak ya, apa aku emang kayak gini ya? Lebih ke Is it like a question mark, you questioning yourself, makanya kayak enggak aku nggak kayak gini, and then you start to feel that okay, this is a personal attack on me, jadi aku tuh kesel sama orang ini, atau kayak what is it gitu loh.
Aku lebih ke ini sih. Kenapa orang lebih so tahu dibanding diri kita sendiri itu? Lebih ngerasa tahu tentang lu. I see. Okay, so you refuse in a way, kamu tuh merasa they judge you, Ya. but unfairly because who the hell are you? You don't even know who I am gitu. Kenapa kamu tuh berani banget ngomongin tentang sesuatu yang kamu nggak tahu? So it's like based on basis kamu tuh apa? On what base are you talking about me gitu loh? Just because of this like one particular thing, and then kamu tuh kayak draw a conclusion that okay, you are this person, and then you just pout out whatever it is, then you are being very insensitive because you do not know that is going to hurt somebody else, and that actually makes you feel angry. Kalau itu lo nggak insecure? Aku insecure, tapi dalam pikiranku aja gitu, bukan dari orang lain. Misalkan ada yang bilang, ih kamu ini banget, tapi aku nggak mikirin. Gendutan ya, Nin? Iya kali ya. Iya kali ya. Kalau kayak gitu insecure? Enggak, lebih ke, oh masa sih gitu. Oh, oke. Gitu sih. Di pikiran lu sendiri apa yang lu insecurein di dalam pikiran lu? Apa ya? Bingung lagi jawabnya. Gak apa-apa, kalau nggak mau jawab atau masih mau pikir. Yang bingung, maksudnya insecure. Kan lu suka insecure. Apa yang lu insecurein? Physical appearance? Atau masa depan? Atau apapun itu? Atau pasangan, mungkin kan Anin belum pernah kelihatan ada pasangan nih. I will start. Apa? If you're difficult, I will start. Oke. Yeah. My insecurity, like fear in failure. Fear and failure. Oke. Fearing to fail. Kayak kalau aku akhirnya kayak gini gimana ya? Ada kayak insecurity itu, ada kayak takutnya di sana. That is insecurity. Even though other people say that, enggak Stel, you're already doing very well. Yeah. It's okay Stel, you're already kayak Rico said no, I think you will do well. I'm not worried about you, but I'm still like, okay, thank you, but okay gitu loh. Tapi kayak deep down Masih ngerasa begitu. pasti Ya. ada kayak takutnya gitu loh. What if? The fear in what if. Tagline kita tuh ayo mulai aja. Kita kalau kebanyakan mikir, terlalu takut sama hal-hal yang nggak pasti, ya bisa jadi hal yang nggak pasti itu kejadian juga, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi kayak kalau kita nggak mulai aja, kapan kita bisa tahunya kita salah apa bener. Jadi makanya itu juga bisa terjadinya podcast ini, bisa adanya support juga dari Agres gitu ya, dan bisa ketemu sama Stella. Itu karena gue mulai aja. Ayo ini benar-benar grow-nya tuh bukan grow-nya, start-nya dan yang sekarang kita jalanin memang rada beda. Tapi kita grow. Kenapa? Karena tagline kita yaitu tadi ayo mulai aja. Nah, gue tuh mau tahu sebenarnya ada nggak sih yang lu tuh sebenarnya lu pengen jadi sesuatu. Gue pengen jadi ini gitu, pengen jadi entertainer, lu pengen jadi pengusaha sukses atau apa yang lu pengen kejar tapi lu masih kayak kehambat gitu, atau lu belum mulai aja kali ya. Kalau kehambat kan ya zaman ya. Pengen jadi apanya tuh aku terlalu banyak pengennya sebenarnya. Kayak aku pengen jadi ini, jadi itu. Cuman yang akhir-akhir ini yang aku pikirin, maksudnya kayak mungkin aku udah terlalu masuk ke dalam entertain gitu. Jadi kayak pengen mencoba di belakang layar gitu, pengen jadi MUA sih. Pengen jadi MUA. Oke, fun fact, Anin ini gue tahu kenapa dia belum jadi MUA. Udah dari kapan tadi? Tahun ini. Baru dari tahun ini? Iya. Oke. Tengah tahun inilah. Gue tahu kayaknya lu kenapa nggak susah buat jadi tapi aku udah pernah sekali dapat klien loh. Oh iya? Siapa? Iya. Ada temenku, dia waktu itu dapat job photoshoot gitu, makeup natural sih. Jadi makeup natural itu justru yang paling susah. Oh gitu? Iya. Oh gitu? Bener. Jadi dia bilang, kamu mau nggak besok makeupin aku jam segini? Itu pagi. Dan aku tuh bukan morning person banget sebenarnya. Jadi kayak buat memulai diriku aja tuh kayak aku nggak mau. Cuman kayak mau nggak mau buat orang lain, buat klienku, kenapa enggak coba pertama kali akhirnya gitu. Terus pas hari itu tuh
ada apa ya, yang pegang agensi lah, yang pegang photoshoot itu. Dia bilang, kamu iya aku baru pertama kali make upin orang nih, aku bilang gitu. Tapi natural ya, bagus ya, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, kamu mau nggak aku hire buat, biasanya tuh ada photoshoot iklan gitu. Aku takut kan, mungkin kayak ini pertama dalam hidup aku tuh, aku takut kayak buat mulai gitu. Oke, jadi udah pernah belum? Itu kan berarti lu takut ngerasa gagal. Iya takut karena gagal. ini berhubungan sama orang lain gitu loh. Kan aku make upin muka orang. Tapi make pernah muka gagal klien. nggak sebelumnya? Belum Pernah gagal? belum coba. Enggak. Gagal di dalam di hidup pernah gagal apa enggak? gagal itu tuh apa ya? Kayak Ngelakuin sesuatu job tapi gagal, orang kliennya nggak puas atau apa, itu gagal tuh. sejauh ini sih alhamdulillah belum ada dengar omongan kayak gitu ya. Jadi ngerasa kayak harusnya belum pernah merasakan kegagalan. At least di karir gitu ya belum pernah merasakan kegagalan. Iya. Ya kan, ke personal life gue nggak mau bahas lah. Mhm. Oke, jadi selama ini belum pernah merasakan gagal. Mhm. Di personal life kita nggak mau bahas lah, kegagalan di personal life. Nah, kenapa bisa bahkan takut sama satu perasaan yang nggak pernah lu rasakan? Karena belum pernah merasakan. Oh, jadi nggak mau merasakan? Nggak mau, maksudnya kayak lebih ke kayak daripada mengambil resiko, kayaknya nanti dulu deh, butuh belajar dulu deh gitu. I see. I can totally relate to that sih sebenarnya. Okay, let's share your point of view, Stella. Karena buat aku untuk start this color analysis juga aku maju mundurnya so many times. Aku belajar dari guru Korea, belajar dari guru Jepang. Terus teman-teman yang satu batch udah mulai semua, udah buka tuh, udah terima orderan tuh. So many things sudah kayak kolab-kolab tuh. Terus aku yang kayak, tapi aku nggak pede. Kayak aku ngerasa ilmu aku tuh masih kurang. Ya udah belajar lagi sama guru Korea lagi, belajar lagi sama guru Jepang lagi, belajar lagi. Aduh, ya. Terus tuh belajar apa lagi? Belajar kayak soalnya kan kalau karena analisis kamu harus ngeliatin kayak skinnya juga, tipe skinnya juga. Terus sampai sertifikasi lagi di LPS. Habis itu kan harus tahu tentang makeup juga kan, kayak makeup yang cocok di muka itu gimana, nanti setelah makeupnya teroksidasi di kulit itu gimana dan sebagainya. Belajar makeup lagi. Jadi belajarnya tuh panjang banget. Sampai teman aku tuh bilang, aku sampai belajar apa? Hijab styling aku juga belajar. Sampai orangnya bilang, oh ini baru pertama kali sih orang kayak color analysis sampai belajar hijab styling. Iya, soalnya aku tuh rasanya XXXYZ. Tapi habis itu mulai nggak mulai juga. Karena ya itu takut gimana ya kalau analisa aku salah. Gimana ya kalau dianalisis aku tuh salah gitu. Itu impact-nya kan jauh ke orang-orang itu sendiri. Karena kan yang aku mau tuh dari color analysis itu tuh after I do it, people really do feel empowered gitu. Jadi kayak maju mundur banget. What if I ruin other people's life gitu loh. Kayak itu kan berat banget di aku. Jadi I think I can totally relate with you gitu loh. Nah tapi sampai one point kayak beneran kena kayak on my face gitu lah. Dia tuh bilang kayak sampai ilmu itu tuh tiap hari tuh ada pembaharuan. Kamu mau belajar sampai kapan? Sampai kamu tuh ready untuk ngelakuin sesuatu gitu loh. Bisa aja pembelajaran terbesar kamu itu ketika kamu lagi ngelakuin gitu. Dan kamu takut ya udah kalau misalnya kamu salah nantinya dan kamu tahu kamu salah, panggil balik kliennya, kata teman aku. Panggil balik kliennya, bilang oh ya kemarin itu salah, kayak I'm going to give you a new analysis, can you come over gitu. Sampai kayak gitu sih. So I can totally relate with her. So gue mau cerita dari pengalaman pribadi gue. Gue itu start fotografi. Job pertama gue dibayar 300.000 sama perusahaan majalah yang sekarang udah bangkrut dan masih ngutang sama gue. Terus disitu gue mikir, wow, 300.000 sehari, aku bisa dapat 9 juta sebulan, ya kan? Klien kedua gue namanya Vicky Shu, Mbak Vicky.
Gue ditanyain sama teman gue namanya Clarin January, Atira Farina. Gue datang untuk motretin ulang tahunnya dia, bikin video. Gue videographer. Awal-awal belum banyak videographer, gue videographer di awal-awal. Terus pulang gue dibayar sama dia. Udah kita ini aja, apa namanya, let it flow lah, let it flow, no pressure at all. Jadi gue nggak pernah orang kecewa karena attitude gue, cuma dari result gitu. That is empowering. Tahu? That is empowering. Cuma ya makin kesini tuh yang aku tangkap tuh I realize that kalau misalnya sebenarnya tuh if you don't put value in yourself, other people will put that value on you. You will get the price tag gitu loh. Yep. People will hang it on you karena kamu nggak taruh value on yourself. Gitu loh, itu yang didapetin dan aku nggak mau juga itu. Okay. So before other people put the price tag on me, I will start putting value on myself dulu gitu. Yes. Gitu. So that yang paling gue yakin adalah gue akan bikin kalian kecewa suatu saat kapanpun itu. Cuman ya, mungkin tim-tim di sini juga udah ngeliat gue kerja kayak gimana ya. Mereka tidur, gue kasih limit buat tim gue. Kerja lu harus keras banget. Hari jam 11 tidur. Gue enggak. Gue jam 3 pagi, jam 4 pagi masih kerja. 101%. Gitu. Gue kasih yang terbaik dari gue. Jadi kalau emang kliennya ngapus, ya udahlah. Nah, jadi Ani ini sebenarnya ada beberapa orang yang gue lihat potensinya tuh gede banget. Termasuk Anin lah. Dan sekarang udah terbukti apapun yang lo lakukan sekarang ya ada ombaknya, ada wave-nya gitu. Ya, live streaming lo banyak teman-teman gue yang coba jadi live streamer tapi kasihan masih belum dapat ombak gitu loh. Lu tuh kemarin udah dapat ombak lu. Tapi ya kalau lu emang mau ninggalin live streaming, that's your choice. Enggak sih, enggak ninggalin sih. Nggak ninggalin, jadi insight gitu ya. Oke, that's your choice. Cuman kayak gue yakin apapun yang lu mau start di depannya tuh lu bakal ketemu ombaknya. Lu mau jadi makeup artist kan? Tanggal 19 kita ada photoshoot. Mau nggak jadi makeup artist? Aduh. Ayo belajar gagal ya. Oh 19 aku ada syuting. 19 aku ada syuting. Tapi mau nggak kalau kita ada photoshoot lagi lu jadi makeup artistnya? Mau sih. Mau? Oke, mau makeupin cowok apa cewek? Cewek sih. Cewek, oke. Ya udah, beneran mau apa enggak nih? Mau tapi nanti. Barang-barangnya juga belum Barang-barang ada. pakai barang-barang kita. Nah justru itu. Kenapa? Justru itu. Harus ada pegangannya sendiri. Pakai yang punya kita dulu. Ya di syuting 19 gak bisa. Iya, di tanggal lain? Liburan. Oke. Ini 2025. 2025 ya. Iya. Tapi 2025 mau coba make upin project kita. Boleh. Serius nih? Boleh. Ini terekam lah ini. Boleh. Yakin? Oke, 2025 panjang sih kebetulan. Iya. Jadi selain mau start jadi makeup artist, lo mau start jadi apa lagi? Trophy wife. Lah, kenapa ya? Iya. Trophy Boleh. wife. Udah ada caranya? Ada. Oh iya. Masukin ya? Aku masukin aja. Masukin aja. Cuman kan maksudnya banyak yang bilang mau di private atau mau diapain itu kan itu hak aku kan. Yes. Yeah. Jadi makin kesini makin banyak yang kayak kenapa sih nggak mau gitu, nggak mau di publish. Oke, kita publish sekarang aja kan. Jangan dong. Mana orangnya Jungkook didatengin ke sini. Nggak versi sama Jungkook. Nggak sih, lebih ke kayak nggak dipublish aja tuh orang-orang tuh bisa tahu Instagram. Maksudnya Padahal gue udah private loh. sosial
sosial media keluarganya gitu gitu Buset. aku nggak terlalu suka yang kayak gitu loh. Dan ada Ada aja. people, oh my god. Ngapain ya tapi kayak gitu ya? Nggak tahu. Kayak itu pasti bikin lu gak nyaman banget ya? Makanya itu yang aku nggak nyaman. Malah lebih, maksudnya kayak ada saatnya aku mau publish gitu, ada saatnya enggak. Jadi kayak kalau orang bilang kenapa gitu ya, itu kan hak aku gitu. Jadi kita belum bisa publish sekarang ya guys. Gue sama Anin masih harus di belakang layar dulu. Oke. Air abu. Okay, Kristal, anything you want to add? I think she is somebody who knows what her values is. You kind of know what you want, you kind of know what you do not want. Cuma kayak kamu anaknya nggak enakan. Benar. Jadi kayak you kind of don't want to like ya udahlah ya even though this is my value ya because you keep on kayak emphasizing ya itu kan sebenarnya hak aku. Cuma itu karena ya kamu tahu value kamu tuh apa yang what your rights are, hak kamu tuh apa ya, what your rights are, what are you entitled to tuh kamu tuh tahu. Cuma kayak dan kamu tuh anaknya juga nggak bisa dipaksa banget. Iya. Bener. Nggak bisa Nggak bisa Iya. dipaksa tapi kamu nggak enakan. Hah? Jadi ya pas nolaknya kamu kayak Bukan nolak- bilang enggak. nolaknya bukan yang kayak kalau misalnya aku ditanya mau nggak, enggak. Ini dingin nggak? Dingin. Is it making you uncomfortable? Iya. I will say that directly. Tapi kalau kamu tuh lebih yang kayak what I observe, oh nggak apa-apa deh, ya udah deh, ini gini gitu. So you're trying to like making your point, tapi aku tuh nggak ditegasin gitu. Iya. Jadi tuh I feel like she will do what she will gitu loh. Iya. Cuma kayak ya she has her own concerns gitu loh. Jadi itu dia bukan yang kayak gampang mikirin kepikiran orang lain gitu. Bukan yang kayak really want to gampang di apa sih namanya? Influence, affected, Iya. terkecoh. Iya, jadi misalkan kalau orang kamu tuh bagusan A tahu, tapi kalau dari diri aku ngerasa A nggak bagus, aku nggak bakal ngikutin. Iya. Gitu. Cuma kamu juga nggak enak ngomong ke dia gitu loh. Kayaknya kepo banget sih. Iya, benar-benar. Kamu cuma kayak oh iya ya. Oh iya ya, tapi habis itu nggak keluar dari lebih- sini. Iya, gitu. Kayak numpang lewat doang gitu. Tapi nggak dipikirin ya? Nggak Nggak dipikirin. terlalu. Karena biasanya gue ngeliat people pleaser itu mentoleransi banyak hal yang merugikan dia. Gitu. Udah terlewati kayaknya itu ya. Gitu. Gimana cara lo ngelewatin itu? Pasti orang kan berat buat bilang enggak ke orang, ya kan? Apalagi lu basicnya people pleasing. Gimana caranya lu bisa keluar dari fase people pleasing gitu? Diyakinin sama orang-orang terdekat sih. Gimana tuh mereka meyakinin? Ya kalau kamu kayak gitu terus, nanti orang lain bakal treat seenaknya mereka gitu. Dan aku nggak suka kayak gitu. Jadi putting boundaries ya, bikin batasan sama orang. Oke. Dulu aku juga kalau misalkan dalam suatu kayak pertemanan gitu, aku tipenya yang kayak semua orang harus tahu ceritaku. You want to iya? be in the spotlight. Ya, nggak maksudnya lebih ke kayak aku sharing loh. Kok kalian nggak sharing gitu, ngerti nggak sih? Oke. Karena aku tuh kalau temenan tuh kayak real temenan gitu loh. Oh pantes. Kayak- Pantes sudah merasakan kecewa ya. Udah apa? Pantes sudah ngerasain kecewa. Waduh, gimana ya kalau itu? Karena kamu tuh merasa iya aku udah open up loh Iya, ke iya, kalian, iya. aku tuh udah vulnerable banget loh gitu dan kamu nggak expectnya Orang kalau lain dalam juga pertemanan seperti itu. tuh harus sama kayak kamu, tapi ternyata mereka enggak. Kok mereka nggak sama ya Iya. kayak aku, and then you have like merasa kayak rugi Iya, sedikit ada gitu saat loh, dimana gitu. kayak waktu itu pokoknya kayak aku ada sesuatu lah sama temanku dulu, terus dikasih tahu sama teman-teman sekitarku kalau kayak gitu berarti kayak kamu udah kasih yang misalnya dalam pertemanan tuh udah ngasih yang kayak baik banget loh kamu gitu, tapi ternyata di treat seperti itu, jadi belajar dari situ sih. Iya, emang harus belajar dari
Nah itu kesalahannya orang-orang yang terlalu baik, orang yang terlalu baik dan terlalu terbuka ya. Jadi trendnya tuh apa, kecenderungannya biasanya orang-orang yang baik dimanfaatin. Sama kayak kalau cewek-cewek milih bad boy, cowok-cowok baik yang care sama dia ya kan, malah dikacangin, nggak digubris ya. Kayak kan kamu bilang kamu sama teman kamu karena kayak you went through the ini kayak insiden lah ya, atau experience dimana teman kamu tuh actually nggak appreciate you as much as you want them to appreciate you. Terus kamu diingetin sama orang terdekat juga. Dan tapi teman kamu ini kamu deket juga dong, karena kan kamu udah open up ke dia. Iya. Berarti kamu udah anggap dia deket juga. Iya. There is a certain amount of trust that you put in that or those people. Gimana caranya kamu bisa decide bahwa yang ini tuh yang benar Lebih gitu? lama kenal aku. Oke. Lebih lama. Dan, Jadi ya. kamu tuh lebih percaya sama mereka. Dan kamu tahu mereka itu have your best interest at heart. Iya. Temenan paling lama berapa tahun? 10 10 tahun. yang maintain sampai sekarang ya. Iya. 10, 11, Stella? 12 sih. 12 tahun? Dari 2012 berarti? Dari JKT ya, dari JKT. Oh iya, anak JKT juga? Siapa? Tapi maksudnya dekatnya itu tuh dekat yang meskipun kita jarang ngobrol tapi kita masih yang kayak Siapa? Grace. Grace? Grace. Oh nggak tahu sih. Aku dekat sama dia, Grace. Apa namanya? Angkatan? Sama kayak aku. Grace ya? Ada Marta Graciela. Dia streaming juga. Oh, I see. Teman baik lo lah dia. 12 tahun. Stella paling lama temenan berapa tahun? Yang dari kecil masih temenan sih. Masih yang temenan? dari SD masih, yang TK ada nggak? Yang ini nggak ada deh. Gue punya sahabat dari kelas 1 SD. Oh iya. Yang dari SD. Sampai sekarang, dan nyokapnya dia tuh yang ngasih kamera pertama ke gua dan ngasih lensa pertama ke gua. Udah meninggal tahun teratas sekarang. Totalnya tuh mungkin $3.000. Kalau di Indonesia dulu sekitar 45 juta, gua nggak tahu kenapa dia kasih. Terus saat itu keluarga gua mampu aja beliin gua laptop atau kamera mahal gitu, tapi mungkin dia appreciate karena mungkin dia seneng ngeliat gua masuk kampus ini. Gua nggak tahu kenapa, tapi ya itu itulah. Dan gua ngeliat gue ngejudge orang ya, salah satu dari ini orang punya hubungan yang lama apa enggak gitu. Sama seperti gue ngejudge partner gue sama tim gue. Kalau lu punya hubungan yang lama sama seseorang, artinya sehancur-hancurnya lu masih ada orang yang bisa toleransi gitu loh. Gitu. Nah, gue cukup beruntung ada 2 orang yang masih bisa toleransi gue sampai sekarang, walaupun harusnya gue banyak yang nggak ada toleransi gitu ya. Gue nggak tahu mereka terlalu baik atau gimana, kan ya itulah. Iya sih, bener sih. Itu nomor 1. Kalau apalagi ke cewek, kalau gue milih cewek gitu ya, pernah sahabat paling lama berapa tahun? 3 tahun. Aduh kasihan, sulit. Gitu. Tapi kalau aku tuh ngerasa malah teman-teman lo sebenarnya teman-teman lama semua. Soalnya makin kesini tuh ya kayak karena ketemunya karena kerjaan, karena apa, jadi tuh lebih kayak acquaintance. Semua orang tuh udah ada kesibukan masing-masing. Kayak teman ada kesibukannya, ada yang udah nikah, ada yang punya anak. Tapi ya at the end of the day, we still have kayak ada people's interest at heart juga gitu loh. Misalnya kayak ada teman yang baru cerita ada masalah lah di keluarganya gitu-gitu, terus ya you listen gitu loh. You don't really have to like give a problem, you don't really have to give a solution. Tapi kayak just know that somebody itu is there to listen to you gitu tuh enak gitu. Tapi kalian tipe orang yang kayak misalkan kalian punya teman sahabat gitu, sahabatnya nggak suka sama A, kalian ikut juga nggak suka nggak?
Atau kayak ya gue kan nggak ada masalah sama dia, jadi gue biasa aja. Stella dulu kali jawabnya. Tergantung sih itu. Jadi itu I will try to understand dulu teman aku nggak sukanya tuh karena apa gitu loh. Dia pemikirannya tuh gimana gitu. Karena most of the time ketika kamu nggak suka sama seseorang atau kamu merasa orang itu tuh attack on you, it might just be your perception that allows it to happen. Atau lebih ke ini deh, ada masalah gitu. Ada masalah. Jadi misalkan lu temenan sama si A, Berantem, ada masalah sama ya, B. berantem lah gitu. Tapi lu temenan juga nih sama si, lu ada kesempatan untuk deket sama si B gitu Iya. kan. Lu bakal Ada kesempatan untuk dekat sama si B. Nah. Oke. mungkin Kayaknya to complicate the matter further tuh contohnya gini. Ini tuh couples, terus aku temenan sama dua-duanya gitu. Nah, terus tuh cowok sama cewek kan. Nah, aku deketnya sama yang cewek, tapi yang cowok itu juga teman kecil aku gitu. Terus berantem dong. Jadinya aku di tengah dong. Akan kejepit dong. Aku harus dengerin siapa? Gitu. Ya udah, dua-duanya aku dengerin gitu loh. Terus tuh at the end of the day aku bilang gitu loh, kalau kalian saling sayang sama satu sama lain and you still really care about each other, kenapa sih kalian harus sakitin satu sama lain gitu loh? Do you guys really love each other sih? Cuman sebenarnya Kalau couple terlalu itu ya, terlalu kalau lu gimana? Coba. maksudnya yang lebih ke kini, misalkan temen kita A tuh udah cut off banget nih, cut off yang si B gitu. oke. Jadi kayak kalau aku tipe yang kayak kalau teman aku misalnya real bestie ya, misalnya dari kecil udah temenan segala macam, aku bakal juga ituin sahabatku sih. Iya, Ikutin kayak ya harus di ngertiin dulu sih kayak kalian berantemnya tuh kenapa gitu loh. Dan ya jadi itu kan let's say ada dua temen nih, A sama B. Yang A tuh bestian banget sama kamu, and then B tuh yang ada Kemungkinan untuk dekat. cekcok sama Oke. A. B, iya. Terus tuh kamu mau deket sama si B. Enggak, kayak kamu mau nggak sih tetap temenan sama si B, atau kayak ngikut si A nggak suka juga, atau lebih ke kayak lah yang misalkan lebih ke kubu A gitu. Kalau aku, I will start questioning my bestie. Karena begini, kalau kamu nge-expect orang lain untuk share the same perspective with you and take the same action like you, that is a little bit ini ya, very domineering sama apa sih namanya, trying to impose their own thoughts on you gitu loh. They try to brainwash you. Is this really a good person? I will start to question it. Does this person yang aku call my bestie, does this person really have my interest at heart? Gitu loh. Karena I have their interest at heart. Ya kan? Jadi biasanya if you really love somebody, you have their interest at heart, kamu akan mencoba untuk kayak try to understand that person. Bukan kayak try to impose your perception on that person. Jadi the moment you try, ya kan aku karena nggak deket sama dia, kenapa sih kamu masih mau deket-deket sama dia? That is a huge question mark for me. Oh, so that is the kind of person you are? Is that from your demand, sebenarnya you are showing me who you are, not who that person is. Gitu loh. Jadi what I want to say is that be very careful with your demand. Gitu loh. The moment you demand that, okay, aku nggak akan judge dia loh. Yang aku akan judge is my bestie gitu loh. And I will start untuk tanya dia, kamu yakin? Gitu loh. I'm not questioning about dia ada kenapa dia bisa cekcok sama si B. I'm not trying to judge that. Dan aku juga bukan hakim ini ya kehidupan ya. Aku nggak bisa judge juga kayak siapa yang benar siapa yang salah. Tapi ketika kamu mencoba untuk force me to act the same like you, itu a question mark for me. Oh, maksudnya kayak tapi sahabat kita nggak nyuruh. Buat, iya. Nah, kalau lu gimana? Kalau nggak nyuruh ya kenapa pusing gitu loh. Kalau lu gimana? Ada pengalaman Tapi apa? maksudnya sahabat kita cerita gitu kayak, ya gue dijahatin sama ini. Orangnya gitu. emang jahat. Kalau ke kita ya biasa aja misalkan gitu. Oke, nah lu yang udah pernah kejadian ke lu dan respon lu gimana? Sejujurnya belum ada, Oh, belum cuman ada. kepo aja sama kayak kalau lu
lagi lihat FYP TikTok gitu loh. Misalkan Oke. kalau ada temen tuh lagi ada masalah berantem sama orang lain, apakah kita harus bantu teman kita juga buat kayak iya ya enggak gitu atau biasa Sebenarnya aja. kalau menurut aku tuh yang oke adalah meredakan itu sih, bukan kayak malah berkubu. Kalau gue bukan itu. Terus apa dong? I'm not trying to fix anyone's problem. Because I have my own problem. Jadi kayak gue nggak mikirin temen gue yang ini sama itu berantem terus kayak gue cuman mau deket sama orang-orang yang berintegritas. Dan ketika gue deket gue ngeliat ada something's off dan omongan temen gue ini ternyata bisa jadi benar ya gue langsung kayak gue nggak mau temenan sama orang itu. Jadi kayak di hidup gue yang gue jual cuman integritas gue. Mungkin anda tahu gue baru kemalingan juga kan, banyak yang mau bantu gue karena integritas gue, banyak sekarang ada beberapa orang yang mau partneran sama gue karena ya, mungkin selain mereka ngelihat ada potensi usaha ini jadi besar, mereka juga ngeliat integritas gue gitu loh. Dan gue juga mau bergaulnya sama orang-orang yang punya integritas. Jadi gitu, gue tipikal orang yang gak masalah untuk cut off orang, dan gue sangat gampang untuk cut off orang. Walaupun di sini strugglingnya parah ya. Jadi kayak, aduh harusnya gue lagi ini sama dia, aduh dulu tuh dia support gue banget kayak gini. Ini case-nya bahkan yang baru terjadi sama gue, bahkan orang itu nggak bikin salah ke gue, tapi gue cut off. Dia bikin salahnya ke teman gue. Karena gue jadi questioning, gue trust this guy with my life. Cuman gue yang cut off dia kayak, aduh, selama ini gue salah ya. Gue pikir lo orang yang sama kayak gue, jual integritas. Tapi di sini gue ngeliat lo nggak punya integritas, so I have to cut you off. Gue nggak izin apa-apa, gue cuma udah nggak ada kabarnya tiba-tiba. And it's very hard. Dan itu gue lakukan sebelum gue start Ayo Ayo, dan itu personal struggle yang sangat luar biasa buat gue. Dan kalau gue kayak gitu. Kalau lu? Tergantung masalahnya. Cuman aku apa ya? Lebih ke sahabatku sih kayaknya. Lebih ke sahabatnya, tetep ya. Walaupun sahabat yang salah atau nggak tahu ceritanya. Harus tahu ceritanya. Oh, harus tahu ceritanya. Dan dari kalau dua sisi. sahabat udah pasti curhat gak sih ke kita? Oke. Mungkin bukan lebih ke cut off, lebih ke kayak oh cukup tahu nih ternyata orangnya kayak gitu. Oke, cukup tahu gitu. Gue ekstrim banget kayaknya. Tapi aku juga pernah cut off seseorang. Oke. Udah temenan berapa lama? 2 tahun, 3 tahun. Kenapa di cut off? Ada masalah, cuman dia akhirnya udah mencoba kayak minta maaf segala macam. Aku yaudah akhirnya kayak yaudah aku maafin lah, intinya kayak ya kita baik-baik aja lah, dia bilang gitu. Oke, baik-baik aja tapi akunya nggak bisa. Jadi aku prefer kayak ya udah kita nggak kenal aja lah, aku bilang. Oke. I see. Ya, ini mungkin kalau orang ngeliat lu dari persona lu ya, kayaknya tebakannya kayak, oh ini people pleaser banget. Terus kayaknya nggak punya pendirian, kayaknya low self esteem. Tapi kayaknya setelah kita ngobrol lebih banyak sama Ninharni, She's not a tofu. ya bukan tahu lo. Hah? Lu bukan tahu. Bukan tahu. Iya, kalau tahu kan benyek. Oh enggak. Jadi mungkin personal lu kayak gitu, cuman di dalamnya ternyata ya gue admire itu sih. Gimana tahu anak pertama cewek Di Jakarta lagi di Jakarta dari 15 tahun. kecil. Oh, dari kecil? Iya, aku dari 14 sendiri. Dari umur 14 tahun sendiri? Tinggal sendiri kerja di sini. Oh ya? Kerja apa awalnya? JKT. Apa? JKT. Oh, bukan dari 15 tahun itu? 14 ke 15. 14 ke 15. Oh, dari audisinya di 14, 14. iya. Oh, gila. Stella, ada yang mau ditambahin?
I just feel like she is a very empowering figure for her to be able to kayak make that decision at a young age of 14 and then went through everything. Kayak di JKT48, I don't think the journey is as rosy as what people thought it to be. Oh, I know it is not rosy. It is a very, very hard environment, yeah. Yeah, it needs a lot of decisiveness. It needs a lot of kayak tolerance, and then that on kayak she has her own dreams as well. And yeah, although ya pasti adalah susah-susahnya kayak untuk kayak trying to decide which one is good, which one is bad, uncertainty-nya ada. Tapi kayak she makes decision at a young age of 26. She has 2 businesses, kayak very successful live streamer as well. Everything requires hard work, even though dia bilang kayak iya aku tuh suka yang kayak disibukin, aku suka sibuk, etc. But then behind it, kayak behind what you feel that aku tuh sebenarnya suka sibuk, what I see is that you have a lot of dreams, you have a lot of hope, and behind all those itu tuh adalah drive and determination for your own personal growth. So that in itself, jadi tuh kalau misalnya dibilang tuh kayak very internally motivated. Jadi bahkan kayak Kenapa ya? aku tuh suka sibuk gitu. Tapi kenapa ya Anin But tuh, that is like- apa yang bikin lu semangat? Apa yang bisa bikin lu, Apa? apa yang bikin lu tuh mau sibuk? Apa yang bikin lu kepengen ngelakuin sesuatu? Apa yang bikin lu kepengen ke Jakarta, make something out of yourself? Kenapa? Apa? Mungkin karena dari kecil kali udah kayak orang tua aku udah yang kayak ayo mau bikin apa ayo gitu, dari kecil tuh udah yang kayak oh ya berarti aku harus ngelakuin sesuatu nih gitu. Berarti dorongan dari orang tua. Mungkin karena hal ini juga kali ya, the environment that she is brought up in, her upbringing lah I would say. Iya. Kayak Kayak, apa upbringingnya tuh kayak apa? Let me guess, a lot of responsibility, a lot of accountability juga. Soalnya dia anak paling besar, dia ada 3 adik, adiknya masih kecil-kecil semua. Bisa jadi sih. Karena banyak juga orang yang banyak tuntutan, tapi malah ciut. Tapi aku nggak pernah, maksudnya misalkan aku menolak gitu, orang tua aku nggak pernah marah sama aku sih. I see. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil hari ini ya, hardworkingnya Anin sekarang dan juga kesibukan Anin sekarang, tanggung jawabnya Anin sekarang itu gak jauh-jauh dari didikan orang tua yang menghargai Anin juga dari kecil sebagai manusia sendiri gitu. Bisa disimpulkan gitu ya? Apa ada tambahan? Aku baru kepikiran itu sekarang. Dan Iya, itu yang iya. kita mau bikin lu mikir. Iya. Karena itu my life mission, gue udah kasih tau ke Stella. Gue pengen tahu apa yang bikin orang tuh semangat di hidupnya. Itu. Gue ngeliat lu tuh sebagai orang yang semangat. Kenapa gue liat potensi dulu? Karena gue ngeliat lu, ya ini orang yang sebenarnya semangat banget gitu. Tapi apa gitu? Mungkin lu belum bisa jawab sekarang ya. Iya. Tapi mungkin dari cerita Mungkin aku pengen apa ya? Makin banyak pengalaman tuh pasti makin banyak ilmu yang didapat sih. berarti penasaran intinya. That's my life mission. Mengetahui kenapa orang bisa penasaran. Itu dia. Karena hidup cuma sekali. Nah, itu juga, itu sih, ini jawaban gua kemarin kan. Hidup cuma sekali dan kayaknya orang nggak banyak yang sadar tentang itu gitu loh. Kalau hidup tuh cuma sekali. Nggak tahu umur sampai kapan. Jadi kayak kalau bisa dilakuin sekarang, ngelakuin ini, lakuin itu di umur sekarang, kenapa enggak gitu? Oke lah, Stella.
So itu kenapa gue undang Anin sebagai tamu pertama. Mungkin ini bukan yang pertama tayang, cuman dia adalah orang pertama yang datang di podcast gue, dan gue sangat bersyukur Anin bisa ngasih waktunya ke kita buat photoshoot juga, buat ngobrol-ngobrol di podcast pertama ini. With that, I think we have to close. Paling terakhir dari gue dan Anin ada yang mau kasih surprise buat kalian ya. Jadi sebenarnya selama ini gue sama Anin selama ini kita pacaran ya. Ada komen ya, guys. Oke, thank you Anin, thank you Stella. Wah. Laju lari mesin-mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku,